75 tahun yang lalu, PBB dibentuk agar dunia bisa lebih damai, stabil, dan sejahtera. Karena perang tidak akan menguntungkan siapapun. Tidak ada artinya sebuah kemenangan dirayakan di tengah kehancuran. Tidak ada artinya menjadi kekuatan ekonomi terbesar di tengah dunia yang tenggelam. Pimpinan sidang yang terhormat, di usia PBB yang ke-75 ini, kita patut bertanya, apakah dunia yang kita impikan tersebut sudah tercapai? Jawaban kita sama, belum. Konflik masih terjadi di berbagai belahan dunia. Kemiskinan dan bahkan kelaparan masih terus dirasakan. Prinsip-prinsip piagam PBB dan hukum internasional kerap tidak diindahkan, termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Yang justru kita lihat adalah masih terjadinya perpecahan dan rivalitas yang semakin menajam. Padahal kita seharusnya bersatu padu, selalu menggunakan pendekatan win-win pada hubungan antar negara yang saling menguntungkan. Систем залпового огня и сбрасывает на дончан и луганчан бомбы. Осталось за скобками то, как украинская власть при попустительстве своих западных покровителей последовательно и цинично уходила от выполнения минских договоренностей, стержневым элементом которых был прямой диалог с жителями востока страны. Pada sidang PBB, Indonesia tegaskan kembali invasi di Ukraina tak dapat diterima. Indonesia berbicara di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada sidang kali ini membahas mengenai situasi Ukraina yang diserang oleh Rusia. Aksi kita di Majelis Umum PBB harus berkontribusi kepada kepentingan kemanusiaan yang lebih besar. Demikian disampaikan Wakil Tetap RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Duta Besar Armanata Nasir di sesi khusus darurat PBB mengenai Ukraina di Markas Besar PBB New York pada Senin 28 Februari waktu setempat. Mengawali pernyataan di Majelis Umum PBB, Wakil Tetap RI menyampaikan, situasi di Ukraina telah mencederai tatanan perdamaian di Eropa Timur, ditekankan bahwa aksi militer di Ukraina tidak dapat diterima. Aksi militer di Ukraina mempertaruhkan nyawa warga sipil dan mengancam perdamaian serta stabilitas regional dan global. Untuk itu, Indonesia mendorong agar perdamaian segera dikembalikan di Ukraina. Dalam konteks ini, Indonesia mendorong semua pihak untuk memastikan solusi damai melalui dialog dan diplomasi. Lebih lanjut, Dubes Tata mengingatkan bahwa dalam situasi perang, masyarakat sipil akan menanggung dampak terbesar. Dalam konteks ini ditekankan dua hal. Pertama, agar semua warga sipil yang membutuhkan dapat memperoleh akses bantuan kemanusiaan. Kedua, agar masyarakat sipil yang ingin keluar dari Ukraina diberikan safe passage. Mengakhiri pernyataan, Dubes Tata menegaskan bahwa konflik dan ketegangan tidak memberi manfaat apapun. Untuk itu, Dubes Tata mengajak anggota Majelis Umum PBB untuk fokus kepada upaya membawa perdamaian di Ukraina. Pertemuan emergensi Special Session Majelis Umum PBB kali ini dilaksanakan atas permintaan yang didukung 11 negara anggota Dewan Keamanan PBB. Hal ini dilakukan karena negara anggota itu merasa Dewan Keamanan gagal membahas dan mengambil aksi terkait situasi di Ukraina. Sejak awal krisis Ukraina dibahas di PBB, Indonesia aktif mendorong agar dilakukannya dialog dan diplomasi. Dalam berbagai kesempatan, Indonesia secara aktif juga melakukan pendekatan kepada negara-negara kunci termasuk anggota Dewan Keamanan PBB untuk memastikan respon PBB yang konstruktif terhadap krisis yang berlangsung. Menyadari sulit dicapainya konsensus di Dewan Keamanan PBB, Indonesia berupaya menjembatani terciptanya resolusi konstruktif dan tergabung dalam kelompok kecil perumus resolusi di Majelis Umum PBB terkait agresi di Ukraina. Indonesia juga berperan aktif mendorong agar resolusi membuat aspirasi seluruh pihak secara berimbang guna mencegah perpecahan di Majelis Umum PBB. Indonesia juga mendorong dimuatnya desakan untuk dialog damai, perlindungan warga sipil dan referensi terkait safe passage serta akses bagi bantuan kemanusiaan. Pertemuan ini juga merupakan sesi khusus darurat yang diajukan oleh Dewan Keamanan PBB. Pertemuan darurat Majelis Umum PBB yang diajukan oleh Dewan Keamanan PBB terakhir kali diadakan pada 40 tahun lalu mengenai Occupied Arab Territories.